Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Angelika. Bersama rekan saya Cynthia Widya Astuti dan Nadine Tiara. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vesa Asy Syifa Nurul Haq, Eskom MMSI, selaku dosen pengajar di mata kuliah ICT Literasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan laporan tugas proyek dengan judul Analisis Pengaruh E-Learning atau LMS terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa SI di Unsia. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Cynthia. Terima kasih Widya Angelika. Untuk latar belakang, masuk pada era Society 5.0 di mana migrasi besar-besaran telah terjadi di berbagai sektor kehidupan, seperti kesehatan, sosial, aspek budaya, ekonomi, sampai pendidikan, dan yang saat ini banyak diminati di kalangan pelajar adalah transformasi dalam dunia pendidikan yang sudah bermigrasi dari metode pembelajaran on-site menjadi metode pembelajaran jarak jauh, seperti di salah satu universitas di Indonesia, tepatnya di Universitas Cyber Asia, yang akan menjadi salah satu pelopor berdirinya sistem pembelajaran berbasis full online atau daring. Unsia telah mengembangkan platform pembelajaran daring yaitu LMS, Learning Management System. Tujuan adanya LMS adalah untuk membantu proses perkuliahan secara online, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-learning menggunakan LMS terhadap efektivitas belajar mahasiswa pendidikan sistem informasi di Universitas Cyber Asia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah sistem pembelajaran sudah memenuhi kebutuhan para mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan sistem pembelajaran online di Universitas Cyber Asia. Untuk roadmap akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Widya Angelika. Baik, untuk roadmap-nya dimulai dari develop strategi, lalu ada content and user group, di sini juga termasuk ID content and user, lalu create pilot course, selanjutnya develop marketing plan, lalu build process skill and standards, lalu launch LMS, dan terakhir access and improve. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, lalu subjek penelitiannya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia, lalu objek penelitiannya adalah tingkat efektivitas penggunaan sistem pembelajaran online di Universitas Cyber Asia. Teknik pengumpulan datanya ada wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Selanjutnya bisa dilihat diagram alirnya dimulai dari desain penelitian menggunakan metode survei dengan objek penelitian yaitu mahasiswa program studi sistem informasi, kemudian menyusun instrumen survei meliputi wawasan terhadap literasi digital, lalu menyebarkan kuesioner kepada responden melalui survei online. Setelah itu menggunakan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Lalu selanjutnya menuliskan laporan. Berikutnya ada DFD level 0. DFD ini menguraikan proses high level dari e-learning management system. Diagram di atas juga merupakan analisis dan model gambaran dasar dari keseluruhan proses e-learning management system. Perancangan desainnya diambil dari sudut pandang mahasiswa, pelajaran, dan pengajar, dengan menunjukkan manajemen sistem sebagai proses high level yang berhubungan dengan kumpulan proses eksternal dari mahasiswa seperti log aktivitas dan assignment yang mudah dipahami dan dijalankan secara langsung. Lalu ada flowchart. Di sini dimulai dengan membuka LMS, lalu menuju homepage,
Di sini ada admin, dosen, dan mahasiswa login ke LMS. Lalu ada decision-nya jika admin ada di dalam database atau tidak. Jika tidak, maka akan diarahkan ke decision lagi. Kalau bukan admin, berarti ada dosen atau mahasiswa yang ada di database. Jika tidak ada, maka akan kembali lagi ke menu homepage. Jika dosen dan mahasiswa ternyata tercatat di dalam database, maka selanjutnya ada menu interface dosen dan mahasiswa, kemudian ada video conference, lalu bisa melakukan upload atau download data dari database. Jika dari awal ternyata admin itu ada di dalam database, maka akan menuju ke menu administrator. Di sini administrator ada dua panah, bisa menuju ke A. Kalau A di sini melakukan fitur chat, dan ada juga melakukan broadcast media encoder. Di sini juga bisa menuju ke B. B itu dimulai dengan server flash media. Server flash media ini yang menyediakan video conference bagi dosen dan mahasiswa. Selanjutnya dari broadcast media encoder juga admin bisa melakukan create user, edit atau hapus dan upload data. Selanjutnya data yang tadi di-store ke dalam database. Lalu selanjutnya menuju ke C, yaitu kembali lagi di admin, dosen, dan mahasiswa login ke LMS. Selesai. Ada soal kuesioner, di mana di sini ada 10 pernyataan dan menggunakan 5 skala rasio jawaban. Yang pertama ada sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Pernyataan pertama yaitu saya suka menggunakan LMS untuk belajar. Yang kedua, LMS memungkinkan saya untuk belajar kapan saja dan dimanapun saya berada. Dan yang ketiga, LMS sudah memfasilitasi kebutuhan materi pembelajaran yang saya perlukan. Keempat, LMS membuat saya lebih mudah memahami materi pembelajaran yang diberikan. Kelima, saya percaya bahwa penggunaan LMS akan meningkatkan proses belajar saya menjadi efektif. Dan yang keenam, assignment dan exam sesuai dengan materi yang dijelaskan oleh dosen. Pernyataan ketujuh, metode pengujian seperti tugas-tugas melalui sistem di LMS bersifat fair dan adil. Metode pengujian tersebut memberikan hasil nilai yang diperoleh dengan cepat. Yang kesembilan, materi, assessment, dan forum diskusi selalu memberikan informasi up-to-date dan menarik. Yang kesepuluh, LMS mengoptimalkan waktu dalam proses pembelajaran. Berikut penghitungan Spearman-nya. Dari ke-10 pernyataan tersebut dan 10 responden, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat variabel X, variabel Y, serta RBX, RX, Y, RBY, RY, D, dan D kuadrat. Dapat diambil kesimpulan bahwa rank Spearman hitung lebih kecil daripada rank Spearman tabel, jadi H0 diterima. Artinya, tidak ada hubungan antara e-learning menggunakan LMS terhadap efektivitas belajar mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Berikut perhitungan signifikansinya. Karena T0 sama dengan 0,454, di mana T0 lebih kecil daripada TA, yaitu 2,306, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, antara e-learning menggunakan LMS terhadap efektivitas belajar mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia terdapat hubungan yang tidak signifikan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya Angelika. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari hasil penelitian kita ada 3. Yang pertama, pembelajaran menggunakan LMS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa sistem informasi. Dan yang kedua, LMS memberikan keuntungan seperti memudahkan akses materi dan meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa.
Yang ketiga, perlu adanya perbaikan dalam penyusunan materi dan metode pengajaran untuk meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran menggunakan LMS. Jadi, meskipun pengaruh e-learning menggunakan LMS tidak terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa ini tidak signifikan, tetapi penggunaan LMS dalam pembelajaran tetap memberikan beberapa manfaat dan masih memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan dengan memperbaiki metode pembelajaran dan peran dosen, serta mahasiswa dalam proses pembelajaran. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Bisa dilihat di layar. Demikian presentasi yang dapat kami bagikan hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan segala kekurangan kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.